Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, baik yang ada di perantauan maupun di dalam negeri, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu, tidak bosan-bosannya akan mendoakan kalian semua, karena salah satu doa cepat dikabulkan itu ketika kita berdoa bersama-sama dan banyak yang mengaminkan. Untuk itu mari kita aminkan doa berikut ini teman-teman. Untuk kalian semua semoga hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pengen punya rezekinya lancar, pengen lunas hutang, pengen punya momongan, pengen punya naik jabatan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Yang rezekinya masih seret semoga dilancarkan oleh Allah. Yang belum menemukan pekerjaan semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Yang pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh dan pengen sembuh dari penyakitnya semoga cepat dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kali ini, alangkah baiknya teman-teman silahkan tuliskan hajat besar teman-teman di kolom komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Langsung saja di kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah amaliyah yang tentunya sangat kita butuhkan ketika teman-teman sangat mencari amalan seperti ini teman-teman. Karena pernah sering teman-teman mengamalkan sebuah amalan namun belum berhasil, dan sering teman-teman berdoa namun belum Allah jawab. Mungkin teman-teman di tempat inilah dan di waktu inilah teman-teman pas untuk berdoa dan untuk mengamalkan ini, dengan harapan teman-teman hajatnya cepat Allah kabulkan, doanya cepat Allah jawab ketika teman melakukan doa dan amalan di waktu ini teman-teman. Maka dari itu silakan tonton sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham seperti itu teman-teman. Langsung saja di sini sepertinya teman-teman banyak yang hajatnya belum Allah kabulkan, doanya belum Allah jawab, dan teman-teman amalnya belum bisa membuat teman-teman berhasil, mungkin banyak. Namun di waktu inilah teman-teman harus mengamalkan amalan yang satu ini. Karena di tempat ini ketika kita meminta kepada Allah, maka kita harus betul-betul sadar diri bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah teman-teman. Dengan demikian ketika teman-teman berdoa di waktu ini, insya Allah pasti Allah kabulkan teman-teman. Namun sebelum teman-teman mengamalkan amalan ini dan di waktu ini, maka teman-teman harus melakukan sholat tahajud 2 rakaat minimal satu kali teman-teman. Harus melakukan sholat tahajud 2 rakaat dengan 1 salam teman-teman. Setelah teman-teman sampai di sujud terakhir, maka teman-teman harus setelah teman-teman sampai di sujud terakhir, setelah sampai dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maka kalian harus membaca amalan ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini juga dibaca 3 kali. Apa isi dari amalan tersebut? Yaitu kalimat tersebut berupa kalimat pujian kepada Allah dan kalimat rasa syukur kita kepada Allah serta kalimat minta ampun kita kepada Allah di sujud terakhir ini teman-teman. Kenapa Ustadz harus diamalkan di sujud terakhir? Karena kalimat doa atau kalimat tersebut, amalan tersebut merupakan kalimat sebagai pujian kepada Allah, kemudian kalimat rasa syukur kita kepada Allah serta kalimat ampunan kita kepada Allah. Kita harus memuji dulu kepada Allah. Setelah kita memuji, maka kita harus
bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kemudian kita harus minta ampun kepada Allah. Maka setelah kita memuji Allah dan kita minta ampun, setelah kita bersyukur kepada Allah, maka apa saja yang teman-teman minta pasti akan Allah kabulkan, karena kita sudah memuji Allah, kita sudah bersyukur, dan kita sudah minta ampun. Insya Allah pasti akan Allah kabulkan. Kenapa aku harus di tempat sujud, Ustadz, diamalkannya? Karena di waktu sujud merupakan tempat sujud itu merupakan salah satu tempat yang kita itu sangat mengagungkan Allah, dan kita harus merendahkan diri kepada Allah ketika kita bersujud, bahwa kita itu lemah, tidak berdaya di hadapan Allah. Dengan demikian kita minta ampun kepada Allah dalam sujud terakhir, maka apa saja yang teman-teman minta pasti Allah akan kabulkan, teman-teman. Seperti ada orang meminta ampun kepada kita, atau anak kita minta ampun, minta apa kepada kita, bahkan anak tersebut sampai mencium tangan kita, bahkan bersujud di hadapan kita, maka hati kita itu tidak akan tidak akan keras, maka hati kita itu akan luluh kepada anak kita karena sudah melakukan sujud kepada kita. Dengan demikian kita pasti memberikan apa yang anak kita itu minta, seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan Allah, ketika kita minta setelah sholat tahajud kita minta berdoa belum dikabulkan, di waktu sholat duha kita minta belum dikabulkan, di waktu selesai sholat fardu kita minta belum dikabulkan, mungkin di waktu bersujud ini Allah akan menjawab doa-doa kita. Maka harus coba di sujud terakhir ini, teman-teman harus minta kepada Allah dengan amalan subhanakallahumma bihamdika Allahumfirli sebanyak 3 kali. Insyaallah apa saja yang teman-teman minta pasti akan Allah kabulkan, akan Allah segera jawab, karena Allah itu punya rahmat yang lebih besar, teman-teman. Punya rahmat, artinya punya kasih sayang kepada kita. Mungkin kita meminta setelah tahajud belum dikabulkan, meminta setelah duha belum didengarkan, meminta setelah sholat fardu belum didengar. Mungkin kita sujud terakhir di waktu sholat tahajud ini, mungkin dan pasti akan Allah kabulkan ketika kita berdoa di sana kepada Allah, karena Allah sudah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, niscaya akan Allah kabulkan. Minta di sana di sujud terakhir, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan ketika teman-teman meminta, mengamalkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumfirli di sujud terakhir setelah sholat tahajud, pasti akan Allah kabulkan, karena sujud itu merupakan salah satu tempat terendah ketika kita meminta kepada Allah, mengagungkan Allah, karena kita ini lemah, tidak berdaya di hadapan Allah. Ketika kita bersujud dan meminta kepada Allah, maka apa saja yang teman-teman minta pasti Allah kabulkan. Jangan lupa harus baca ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumfirli sebanyak 3 kali saja, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.